Pajero hantam penjual gorengan hingga tewas. Camat di Batu Raja ditahan diduga korupsi bibit unggul. Gembong curanmor di Sungai Reboh Mariana ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Redata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga penjual gorengan di Jalan RE Marta Dinata, Ilir Timur 2 Palembang, tewas setelah dihantam mobil Pajero. Selain menghantam pedagang gorengan, Pajero juga menghantam tukang tambal ban. Langsung memabang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari rekaman warga terlihat kepanikan saat berusaha mengevakuasi korban Milawati, 45 tahun, penjual gorengan yang tewas usai ditabrak kendaraan Pajero berwarna hitam di Jalan RE Marta Dinata, Ilir Timur 2 Palembang. Selain menghantam penjual gorengan, mobil Pajero Sport warna hitam dengan nomor polisi BG 1068 ini juga menghantam tampal ban di mana korbannya harus dilarikan ke rumah sakit. Pengendara Pajero naas ini diduga dikemudikan oleh oknum anggota TNI AL yang kini masih dalam pemeriksaan polisi. Atas kejadian tersebut, personel penanganan terpadu Satlantas Polrestabes Palembang dan Pomal TNI langsung melakukan pengamanan untuk mengevakuasi serta mengurai kemacetan di lokasi kejadian. Diketahui mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang 4 Pasar Lemabang. Mobil Pajero ini menabrak gerobak gorengan dan tampal ban yang berada di pinggir jalan hingga menaik ke trotoar sisi kiri jalan. Korban yang tewas langsung dibawa ke rumah duka Jalan RE Marta Dinata, Lorong Satria 2 Ilir Timur 2 Palembang. Bukannya belum lihat ini di raih. Jualan apa aja, Pak? Jual gorengan. Pakai apa, Pak? Pakai gerobak. Kita dapat informasi sekitar jam 2-an. Jam 2. Di sekitar lokasi kejadian sempat terjadi kemacetan panjang dengan menggunakan alat berat. Polisi dan petugas Pomal TNI mengevakuasi kendaraan Pajero yang mengalami ringsek bagian depan. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Truk pengangkut batu bara yang melintas di Desa Karangraja dipaksa memutar balik karena sebelumnya terjadi senggolan antar truk batu bara yang menyebabkan tumpahan batu bara yang membahayakan dan meresahkan warga desa. Permasalahan antara masyarakat dengan angkutan batu bara yang beroperasional di kawasan Kabupaten Muara Enim kembali terjadi. Kali ini warga Kampung 5 Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim menghadang truk angkutan batu bara dari arah Muara Enim ke arah Tanjung Enim. Hal ini terjadi karena sebelumnya warga kesal saat malam hari terjadi senggolan antara truk pengangkut batu bara yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan tumpahan batu bara di tengah jalan. Kekesalan ini bukan yang pertama kali, bahkan sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh supir truk batu bara di kawasan Desa Karangraja. Warga meminta pihak perusahaan atau transportir batubara untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami masyarakat, terutama masalah menjamin keamanan masyarakat atas kecelakaan lalu lintas di kawasannya. Bukan itu saja, sejak angkutan batubara memiliki izin beroperasi, warga mengeluhkan debu sisa batubara yang berterbangan hingga masuk ke rumah warga. Saat ini warga terpaksa menghentikan operasional angkutan batubara dengan menghadang dan menyuruh memutar balik agar aktivitas sementara terhenti. Batu bara ini lah terlampau ugal-ugalan. Batu baranya lalu baik jalan.
Jadi pendak masyarakat ini dihentikan dulu sementara. Belum ada penyelesaian dengan masyarakat. Nah, selanjutnya lah banyak yang sumber rumah, entah pagar, entah tiang listrik, lampu mati. Warga meminta bukan hanya dari PT MMA, tetapi seluruh perusahaan dan transportir tambang batubara bisa mencari solusi terbaik agar masyarakat yang ada di jalur akses jalan operasional angkutan batubara tidak mengalami kerugian dan ancaman bahaya kecelakaan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bibit buah unggul berlabel dan bersertifikat yang dipalsukan. Seorang camat dan 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Oku. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembelian bibit buah unggul yang dipalsukan. Dari 5 orang tersangka yang sudah ditetapkan, 2 diantaranya merupakan ASN, yakni 1 orang berstatus sebagai camat dan 1 ASN di salah satu badan dinas. Kemudian 1 orang merupakan tenaga ahli dan 2 orang lainnya merupakan pihak ketiga. Kepala Kejaksaan Negeri Oku Asnar Anita Ida Tuah Huta Galung mengungkapkan, kelima tersangka tersebut yakni RO, Direktur CP Mitra Selayu, yang DPO, kemudian MAP Camat, RI, ASN, HS, dan AH, semuanya warga Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Kelimanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pengadaan bibit buah unggul berlabel dan bersertifikat yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2019. Modusnya menjual bibit unggul kepada 49 desa di Kabupaten Oku. Dari hasil penyelidikan, bibit unggul yang dijual tersebut diduga menyalahi ketentuan alias palsu. Bibit tersebut tidak berlabel dan bersertifikat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Para pelaku juga membuat label dan sertifikat palsu hingga bibit tersebut seolah-olah asli dan berlabel. Dengan total kerugian negara yang diakibatkan perbuatan para tersangka mencapai 3,68 miliar, di mana salah satu tersangka juga berperan sebagai pembuat label dan sertifikat palsu. Bahwa modus operandinya, mereka ini mengadakan kegiatan pengadaan bibit berlabel bersertifikat bibit unggul. Tetapi faktanya berdasarkan hasil penyidikan dari teman-teman penyidik, ya, semua bibit yang beredar itu di 49 desa tidak bersertifikat dan berlabel. Dan tersangka ini masing-masing dengan perannya masing-masing, ya. Ada yang melakukan penawaran ke desa-desa, ada yang... Keempat tersangka dilakukan penahanan selama 21 hari ke depan, sementara 1 orang tersangka masih buron dan akan segera diterbitkan daftar pencarian orang. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. 6 pelaku pencurian yang bertindak dengan tindak kekerasan ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Oku Selatan karena melawan dan kabur saat pengembangan. Para pelaku dilumpuhkan dengan timah panas petugas. 6 komplotan curas yang sangat meresahkan masyarakat di 2 kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, terpaksa ditembak petugas karena saat penangkapan dan pengembangan ada yang mencoba melawan. Ke-6 komplotan pelaku yang dilumpuhkan tersebut adalah FS, AR, RM, SC, TM, dan RD, sementara 2 pelaku lain berhasil melarikan diri. Untuk diketahui, 2 pelaku FS dan AR sering beraksi di Kecamatan Buai Runjung dengan 5 laporan polisi. Sedangkan komplotan RM, SC, TM, dan RD beraksi di Kecamatan Banding Agung dan Kecamatan Pulau Beringin. 2 komplotan ini diketahui sadis terhadap korban dan tak jarang korban dilukai dengan senjata tajam dan senjata api. Wakapolres Ogan Komering Ulu Selatan Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, rata-rata korban merupakan seorang wanita dan ibu rumah tangga. Korban dirampok atau dibegal saat sedang berkendaraan. Pelaku mencegat korban dengan melintangkan kayu di tengah jalan. Pelaku menunggu di tempat sepi. Kalau memang itu sudah melintas, dikejar dengan kendaraan, dilintangkan kendaraan, di stop. Terus diancam, ditodong dengan senpi atau sajam, bahkan ada yang dilakukan pemukulan oleh tersangka. Mereka sini berkelompok atau bagaimana, Pak?
Ya, sebagai kelompok untuk yang di Buaya Runjung ini 4 orang. Para pelaku adalah pemain lama, umumnya mereka berkelompok. 1 orang sebagai pemberi aba-aba apabila ada korban yang hendak lewat, dan 3 orang lagi berperan sebagai eksekutor di lapangan. Berapa kali? Masih ada temanmu yang lari? Nah, yaudah. Itu korban kamu lukain ya? Dilukain korban itu? Ada di apa? Dipukul atau di apa korbannya? Ada yang dipukul, ada yang ditujah, ada nggak? Dan diapain? Dipukul aja? Oh, dipukul. Dari Uku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi yang masih di bawah umur diduga menjadi korban kekerasan setelah dipukul dan disayat lengan dengan karter oleh pacarnya sendiri. Kejadian diketahui di salah satu kos-kosan pelaku. Diketahui pelaku Richard, pemuda 20 tahun, tersangka kekerasan terhadap anak di bawah umur tak ditahan setelah diamankan polisi unit PPA Polrestabes Palembang. Pihak keluarga AL Selasa siang kembali mendatangi kantor kuasa hukum untuk mencari keadilan. Odon, salah seorang paman, mengatakan di hadapan kuasa hukumnya dirinya menceritakan saat menemani korban bersama saksi temannya membuat laporan polisi terlihat luka baret seperti terkena benda tajam pada pergelangan tangan korban. Terus ada juga yang bawanya nenek dari pihak bapaknya yang bawa langsung ke tabel, kan ketemuan di tabel. Nah, itu dapat cerita itu di tabel sulah kondisi dia sama itu tuh posisinya di tabel sulah. Aku tahu cerita itu. Dia gebuki, malah aku digebuki, katanya rambut aku dipotong sama cutter, tangan aku yang sebelah kiri disayati sama cutter. Sebelumnya korban AL, seorang mahasiswi bersama temannya, melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang pada tanggal 9 November lalu. Dalam laporannya, korban melaporkan kekasihnya Richard yang telah memukul korban hingga sempat dibawa ke rumah sakit. Dampak dari pemukulan, korban mengalami luka sayatan di lengan dan badan hingga mengalami trauma mendalam. Sementara Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Haris Dinza, menjelaskan jika pihaknya telah menindaklanjuti laporan korban dengan cepat, mengamankan pelaku, namun memang tidak ditahan karena dari hasil visum diketahui hanya penganiayaan ringan. Ya, kita dengan cepat sudah melakukan proses penangkapan terhadap yang bersangkutan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kita sekarang proses penyidikan. Ditahan nggak Bang kira-kira? Memang untuk pelaku karena korbannya dari hasil visum merupakan luka ringan, jadi undang-undang mengatur untuk tersangka kita tidak lakukan penahanan, tetapi sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejari Oki musnahkan barang bukti. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Korban demam berdarah jutaan orang. Nyamuk demam berdarah adalah nyamuk siang hari. Oleh Sovel 2 kali, pagi dan sore. Nyamuk tidak bisa gigit lagi. Sovel, tolak nyamuk demam berdarah. Hai keluarga Indonesia, survei membuktikan kanal MNC TV 28 UHF sebagai top survei. Ingat ya, buat pemirsa di wilayah Jabodetabek, Family 100 bisa disaksikan di TV digital kanal MNC TV 28 UHF. Ayo mulai beralih ke TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya. MNC TV kanal 28 UHF. 2 hari lagi kolaborasi lintas generasi. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Siraman Kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. 2 hari lagi kolaborasi lintas generasi. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah.
alasan apa kepada siswa yang suka telat? Iya. Ada nggak? Survei membuktikan. Oh my god, family 100 di MNC TV. Malam Puncak Anugerah Dangdut Indonesia 2021. Terima kasih MNC TV. Terima kasih banyak buat MNC TV. Apresiasi keindahan jutaan pesona di atas panggung megah menampilkan duo spektakuler, kolaborasi 3 diva, special performance Beauty of Love. Disiarkan langsung dari studio tercanggih di Asia, Studio RCTI Plus, Anugerah Dangdut Indonesia 2021 di MNC TV. Apaan sih lu? Dengar 28 bang. Apaan sih 28? 28 bang. Iya ngapa 28? MMC digital kanal 28. Ah itu mah gue tahu. Sekarang kalau misalnya mau nonton MNC TV digital udah pindah dari 44 ke kanal 28. Nah terutama buat teman-teman semua yang mau nonton Uang Kaget lagi, ya sekarang langsung nih ya pindah ke MNC digital di kanal 28. Uang Kaget lagi acara yang berkah nonton, ikut berkah. Malam Puncak Anugerah Dangdut Indonesia 2021. Terima kasih MNC TV. Terima kasih banyak buat MNC TV. Apresiasi keindahan jutaan pesona di atas panggung megah menampilkan duo spektakuler, kolaborasi 3 diva, special performance Beauty of Love. Disiarkan langsung dari studio tercanggih di Asia, Studio RCTI Plus, Anugerah Dangdut Indonesia 2021 di MNC TV. Siraman Kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang gembong pencurian sepeda motor yang sudah 50 kali beraksi dibekuk Satuan Unit Reskrim Polrestabes Palembang. Ketegangan sempat mewarnai proses penangkapan karena keluarga pelaku sempat menghalangi petugas. Penangkapan pelaku curanmor di Jalan Talang Andong, Kecamatan Sungai Rebo, Banyuasin oleh Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang sempat dihalangi keluarga pelaku. Dalam proses penangkapan, sempat terjadi ketegangan antara polisi dan keluarga pelaku yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Namun polisi akhirnya bisa membekuk pelaku tanpa perlawanan. Usai menangkap pelaku, polisi lalu ke tempat penyimpanan barang bukti sepeda motor yang dicuri dan menyita 14 unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Pelaku merupakan gembong pencurian sepeda motor yang sudah 50 kali beraksi di parkiran minimarket di seputaran wilayah Kota Palembang. Hasil curian kemudian dijual keluar daerah Kota Palembang dan juga ada yang dijual batangan. Untuk masing-masing pelaku, berdasarkan informasi masyarakat, kita lakukan penangkapan di rumahnya masing-masing. Dan memang pada saat melakukan penangkapan dari pihak keluarga korban sedikit ada adu argumen. Modus mereka masing-masing itu ada di depan parkiran Alfamart maupun Indomart sekitar pukul 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku jambret handphone milik seorang wanita di Jalan Limbungan, Kelurahan 26 Ilir, Palembang dibekuk polisi. Diakui handphone hasil jambretan memiliki kode sandi hingga handphonenya dibuang ke sungai. Satreskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang membekuk 2 pelaku jambret terhadap wanita di Jalan Limbungan, Kelurahan 26 Ilir Barat 1 Palembang, 26 Oktober lalu. Kedua pelaku yakni Ilham 19 tahun dan Nabil 20 tahun, warga Jalan Balap Sepeda Kelurahan Lorok Pajo, Palembang. Kedua pelaku ditangkap di kediaman mereka di Lorong Muhajirin, Lorok Pajo. Dikatakan Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Rian Suhendi, saat kejadian korban sedang menaiki ojek online. Setiba di Jalan Limbungan, motor yang ditumpangi korban dipepet pelaku dari samping kiri dan menarik tas lempang yang berisikan handphone.
Di kantor polisi, kedua pelaku berdalih bahwa handphone hasil jambretan tersebut akan dipakai sendiri. Namun karena handphone tersebut dipakai kode sandi hingga dibuang ke sungai Jembatan Musi 6. Terus kenapa bisa target ini gimana? Kaca aja atau memang sudah pilih? Kaca ya. Jadi menjual. Waktu itu apa? Yang datang waktu itu apa? HP iPhone. Dapat waktu itu. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 17.30 pada saat korban melintasi jalan Limpungan dengan menumpangi ojek. Kemudian pelaku memepet sepeda motor yang ditumpangi korban dari sebelah kiri. Setelah itu pelaku langsung mengambil tas yang ada pada bahu sebelah kiri korban. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari para pelaku diamankan barang bukti handphone yang sempat dibuang pelaku. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir musnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum dari bulan Maret hingga September 2022. Untuk sabu dimusnahkan dengan cara di blender, sementara ganja dibakar. Sebanyak 67 berkas perkara terdiri dari 702 paket kecil seberat 600 gram sabu, ekstasi sebanyak 49 butir dan ganja sebanyak 1 gram dimusnahkan jajaran Kejari Oki. Selain kasus dan perkara narkotika, ada 5 berkas perkara kepemilikan senjata api dengan barang bukti 9 pucuk senjata dan amunisi sebanyak 10 butir. Selain kepemilikan senjata api, ada 15 perkara memiliki senjata tajam jenis pisau dan parang dengan total berkas sebanyak 116 perkara yang dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum dan kasusnya diambil mulai dari bulan Maret hingga September 2022. Untuk sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender, ganja dibakar, sementara senjata api dipotong dengan menggunakan gerinda. Narkotika berjumlah 67 berkas perkara terdiri dari sabu-sabu sebanyak 702 bungkus, paket kecil dengan berat total sekira 600 gram. Kemudian ekstasi sebanyak 49 butir, ganja sebanyak 1 gram, senjata api, terdapat 5 berkas dengan jumlah senjata api 9 pucuk dan amunisi 10 butir. Kemudian senjata tajam, terdapat 5 berkas senjata tajam yang telah kita eksekusi. Barang bukti yang dimusnahkan selain kasusnya telah selesai sidang, namun ada sebagian kasusnya sedang naik persidangan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.